Halo, selamat siang. Saat ini saya akan memperlihatkan tongkang kosongan yang akan melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, jadi untuk beberapa hari ini itu hanya tongkang kosongan yang selalu mendominasi melintas di bawah jembatan Mahakam. Ini ada tugboat lintas samudra 116 menarik tongkang. Apa ini? Belum jelas tongkangnya ini. Nah itu. Karena untuk beberapa hari ini ya, tongkang yang bermuatan batu bara itu baru 2 hari yang lalu. Ya kurang lebih ada 20-30 tongkang lah ya yang bermuatan batu bara. Nah itu pun momen-momen itu saya tunggu hampir 1 minggu ya. Tidak ada yang melintas gitu ya. Ya walaupun ada melintas 1 hari yang nggak banyak, ya paling sekitar 5-10 unit gitu kan. Nah, karena kalau sudah 5-10 unit itu saya anggap nggak banyak gitu ya. Nah itu. Jadi saya akan memperlihatkan pergerakan tongkang kosongan gitu ya. Karena tongkang yang bermuatan yang akan melintas di bawah jembatan Mahakam itu untuk hari ini belum ada. Nah jadi ini tongkangnya lintas samudra 66. Nah ini lintas samudra 66. Saya itu pun kurang lebih ada 2 minggu ya nggak ada buat video dari sudut favorit ini, dari arah jembatan Mahakam, karena terlalu sulit bagi saya. Karena terutama kepadatan kendaraan ya, kepadatan kendaraan dan kepadatan orang yang lalu lalang di jembatan Mahakam. Jadi saya putuskan saya ambil dari sudut parkiran Hotel Haris. Nah, jadi untuk hari ini, siang ini saya lihat agak lengang. Pejalan kaki yang melintas di jembatan Mahakam agak sepi. Nah, ini cukup banyak nih menurut saya tongkang-tongkang kosongan yang akan melintas. Nah, ini coba lihat, cukup banyak. Saya juga nggak nyangka tadi bisa sebanyak ini nih. Nah, makanya saya putuskan untuk bikin video gitu. Karena kita untuk beberapa hari mencari momen tongkang-tongkang yang bermuatan itu agak langka sekarang. Mungkin ada di beberapa video saya yang lalu ya. Ekonomi Samarinda bisa dipantau melalui tongkang yang bermuatan gitu. Kalau semakin banyak tongkang yang bermuatan batu bara ngelintas di Sungai Mahakam, ya ekonomi Samarinda baik-baik aja gitu kan. Tapi tiba-tiba nggak ada gitu kan. Ya walaupun ada cuma 1-2 gitu kan. Wah, itu sudah ada sesuatu. Ada sesuatu. Karena dampaknya luar biasa itu. Dampaknya luar biasa dia. Itu. Karena kalau tongkang batu bara nggak laku, karyawan nggak dibayar dulu gajinya gitu kan. Dibond dulu sama bosnya berbulan-bulan. Nanti kalau sudah dibayar habis gitu kan, dirapel. Terus pekerja itu bisa belanja. Jadi geliat-geliat orang-orang di pasar ramai lagi gitu ya. Biasanya kalau setiap hari kita beli ikan 1 kilo, tiba-tiba belinya cuma 3 kilo gitu kan. Berarti ada pergerakan ekonomi ya, walaupun tidak signifikan gitu kan. Nah ini apa ini, tugboatnya ini kecil sekali tulisannya. Nggak begitu jelas ya gitu.
apa ya namanya ya, nggak jelas. Rufat Putra Rufat, TB Putra Rufat 17. Ini kelihatannya baru juga nih masuk Samarinda ini, TB Putra Rufat 17. Untuk tongkangnya Majesty 3008. Nah ini cukup banyak nih tongkang kosongan ini yang akan melintas di bawah jembatan Mahakam. Karena ini ya, ini tongkang yang 2 hari yang lalu yang bermuatan ya keluar ke arah Muara Samarinda. Nah jadi mereka ini kembali lagi, karena sekarang posisi ngambil batu bara udah agak jauh ya, udah posisinya agak jauh. Mungkin seputaran Samarinda ini mungkin cuman berapa titik ya. Sekarang udah sampai di Melak tuh, kalau dari informasi yang saya dapat dari ini, dari agennya itu sangat jauh sekali. Nah itu Majesty 3008. Nah, ini kan air ini kan air surut ya, menuju surut ya. Makanya nih tongkang yang melewatin di bawah jembatan Mahakam ini kelihatannya agak tertatih-tatih nih. Coba liatin, ini miring kan? Ini miring dia nih, agak miring dia. Makanya dibantu asis dia di belakang sama DL07. Takut tundanya. Nah itu, coba lihat. Ini habis bongkar batu bara nih, coba lihat. Nah itu, ya mudahan besok atau lusa mereka kembali lagi ya ke muara, membawa muatan secara tidak langsung. Erin 19 takut tundanya untuk bantu asis. Secara tidak langsung ekonomi Samarinda akan bergeliat kembali walaupun tidak signifikan. Nah itu, ini tongkang yang akan melintas ini cukup banyak nih saya lihat nih, sampai depan Tol Lerong itu. Nah itu cukup banyak. Ini yang lebih ini lagi ya, di sini cukup panas cuacanya. Kita di Samarinda mungkin untuk beberapa kali sudah ada hujan ya, cuma tidak dibarengin seperti di Kalsel, di Kalteng, di Kalbar. Jadi titik-titik api di sana masih cukup banyak tuh. Kalau saya lihat dari berita ya, itu kabut asap cukup tebal juga di sana. Gitu. Kalau saya lihat dari cahaya matahari sih kita juga kabut asap juga, walaupun nggak seberapa ya. Gitu, kabut asap juga kita gitu loh. Ya kalau bisa nggak usah bakar sampah deh gitu kan, kalau bisa. Tuh. Gak usah bikin tambah polusi. Tuh. Nah ini tongkangnya Layar Jaya 09. Nah coba lihat, tertati-tati kan dia kan, tertati-tati dia nih, coba lihat. Ini kayak macam bermain dia, kayak semacam bermain dia. Nah makanya dibantu asis dia di belakang biar tidak bermain gitu. Nah Layar Jaya 09 ini takbutnya apa ini? Takbutnya apa ya? Lautan ya, Lautan 09. Oh gitu. Ini takbutnya Lautan nih. Lautan 09. Dia sering ngarumin laut, makanya dikasih nama Lautan. Biar semakin kokoh dia. Nah itu nih Layar Jaya 09. Gitu. Kita kalau semakin banyak tongkang yang melintas di di Sungai Mahakam itu semakin senang kita lihat. Secara tidak langsung itu ekonomi Samarinda itu bergeliat gitu kan. Nanti kalau tiba-tiba tongkang kosongannya nggak ada, terus
apalagi yang bermuatan batu bara gitu ya. Nah itu udah langsung bisa dicek tuh ke pasar gitu ya, atau ke mall. Itu dampaknya luar biasa itu saya pastikan pasarnya sepi ya. Jadi ada yang juga yang nge-tag saya ya, saya lupa ibu siapa namanya itu. Di Samarinda kan bang, bukan cuman batu bara, bukan cuman CPO, ASN-nya kan juga ada. Bener, nggak mungkin dong provinsi nggak ada ASN-nya, tidak ada Polri-nya, tidak ada ABRI-nya. Ada gitu kan, itu ada. Artinya mereka tunggu gaji sebulan sekali gitu ya, tunggu gaji satu bulan sekali. Berapa sih yang dibelanjakan gitu ya? Ya maaf aja gitu ya. Berapa sih yang dibelanjakan oleh pegawai negeri gitu kan? Kecuali proyek jalan semuanya gitu kan. Proyek jalan pagunya atau HPS-nya 1 miliar gitu ya, 1 miliar. Masa kerjanya 3 bulan seumpamanya. Dengan ini banyaknya pekerjaan, anggaplah 1 kilo semuanya gitu kan. Itu dikerjakan dalam waktu 3 bulan dengan nominal sebanyak itu gitu kan. Itu belum seberapa gitu. Itu belum seberapa bagi saya untuk menggerakkan sebuah ekonomi, sebuah provinsi. Kalau hanya mengandalkan dari gaji pegawai, kalau menurut saya sih nggak seberapa gitu kan. Kalau tidak ada swasta, tidak adanya perusahaan, itu menurut saya pergerakannya tidak signifikan gitu ya. Itu. Nah ini muara apa nih? Muara pantai takbutnya. Terus tongkangnya Apol 3017. Nah, ini coba kalau nggak dibantu asis, dia pantatnya seliweran. Pantatnya tuh apa ya, bermain gitu ya. Nah kembali ke pertanyaan ibu tadi gitu kan, bukannya ekonomi kita tidak berjalan signifikan kalau kita hanya mengharapkan gaji dari pegawai. Kalau menurut saya gaji pegawai pun mengharapkan dari pajak yang dibayarkan oleh orang gitu kan. Antara pajak yang dibayarkan orang pribadi dan badan gitu kan. Kalau tiba-tiba nanti orang tidak bayar pajak ya, pajak PPH dan PPN gitu ya, terus gaji pegawainya dari mana gitu kan. Jadi kalau menurut saya mau bergeraknya sebuah ekonomi itu dari swasta, kalau menurut saya ya. Kalau memang salah ya tolong revisinya, komentarnya yang bagaimana gitu kan, gitu. Karena gaji pegawai anggaplah golongan berapa, gaji 3 juta semuanya gitu kan, itu dia belanjakan. Terus berapa jumlah ASN yang ada di Kaltim gitu ya. Nah, gitu. Kalau menurut saya untuk menggerakkan sebuah ekonomi masih belum cukup kalau menurut saya. Itu kalau tidak ada swasta, tidak ada tambang, tidak ada perusahaan-perusahaan besar, tidak ada perkebunan, sangat ini ya menurut saya, sangat sulit kok menurut saya. Gitu. DL07. Ini anginnya di sini cukup kencang juga nih. Karena kendaraan yang melintas di jembatan Mahakam nih untuk siang ini ramai sekali ya. Ini ramai sekali nih. Nah ini coba lihat, kelihatan nggak itu? Islamic Center. Nah Islamic Center ini kan sudah berapa bulan ya dipercantik lah gitu ya. Gitu, dicat lagi dia. Nah ini Dharma 6, terus tongkangnya lancar berapa ini? 2702.
banyak sih yang ngetek saya kalau cerita masalah ekonomi kemarin ya. Terima kasih, kita berbagi pengalaman, berbagi informasi gitu kan. Itu dalam suatu daerah kalau tidak ada ASN-nya, ASN itu kan apa ya, pelayan masyarakat. Contoh bergerak di bidang perizinan apa gitu kan. Kalau tidak ada itu kan kita nggak bisa jalan juga gitu kan. Gitu. Tapi kalau sebuah dinas untuk menggerakkan ekonomi itu menurut saya belum bisa. Dalam satu dinas anggaplah 10 orang ya atau 20 orang pekerja nih. Ini kita ambil perumpamaan ya. Menggerakkan sebuah ekonomi pasar gitu kan. Karena pasar itu kan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli gitu ya. Karena kalau sebuah pasar itu ramai, berarti semakin banyak juga permintaan dari si pembeli begitu kan. Nah, kalau sementara untuk ASN ini kan 1 bulan sekali dia gajian gitu kan. Apakah dia bisa menggerakkan ekonomi pasar setiap hari? Kan enggak. Itu sih pikiran saya ya. Tapi saya udah terima kasih juga sama ibu itu yang udah ngasihkan saya pemasukan gitu kan. Gitu. Mungkin itu versinya ibu. Sekarang ini versinya saya gitu kan. Ini versi saya, Bu. Makanya saya buat channel YouTube sendiri. Ini versi saya gitu ya. Itu. Nah, ini. Ini cukup banyak masih ya. Masih cukup banyak tongkang-tongkang. Kelihatannya oil bus juga ada ini. Ini oil bus ada juga nih. Oil bus itu untuk muat CPO gitu ya. Dia ada heaternya, ada pemanasnya. Itu oil bus. Saya sih nggak pernah buka data juga ya. Jumlah ASN yang ada di Samarinda ini berapa banyak gitu ya. Itu. Jumlah yang wira swasta yang ada di Samarinda ini ada berapa banyak gitu kan. Karena belum ada dapat yang data yang valid, belum pernah saya dapat. Ya nggak pernah cari-cari juga ke dinas, nggak berani. Bukannya nggak berani saya. Nanti kalau dia tanya saya mau jawab apa. Gitu ya. Tuh. Nah, ini tongkangnya kelihatannya agak tua ini. Sama takbutnya juga ini. Agak-agak gimana ya? Mungkin habis bawa besi tua kali dia ini. Nah, ini coba lihat. Atau buat pindah posisi, mau cari galangan. Nah, ini tongkangnya tongkang berapa feet ya? 230 ini. Takbutnya pun udah ini juga saya lihat. Perlu di ini lagi. Gak kelihatan nama takbutnya apa. Nah, ini. Mitra apa ini? Nggak terbaca. Mitra Sindo. Iya bener nggak? Mitra Sindo 15. Mitra Sindo 15. Nggak tahu nih dari mana mereka ini. Ini bagian depannya agak ini sekali saya lihat. Nah, ini takbutnya coba lihat. Mitra Sindo juga, Mitra Sindo 26. Habis muat. Ini kelihatannya apa ya? Besi tua kali ya. Habis muat besi tua dia. Nih. Mungkin mau diperbaikin lagi kali ya.
Nah ini ya gini namanya kalau udah di laut, kalau kita malas-malas ngecat ya berkarat gitu ya. Karena mau cari tempat yang teduh di laut tuh di mana? Nggak ada garasinya. Kecuali mau cari-cari di bawah jembatan begini gitu kan. Ya kalau dikasihkan sama sebandar. Tapi setahu saya nggak boleh. Nah itu. Ini kelihatannya habis muat apa ya? Mitra Sindo 26. Oh, ada pasirnya, ini habis muat pasir kali ya. Ada pasir-pasirnya di samping. Gitu. Karena untuk di daerah IKN sekarang ya, itu banyak sekali dia membutuhkan tongkang. Angkut material batu koral dari Palu, pasir Palu gitu kan. Itu masuk enggak, saya kurang kopi itu masalah jetinya dia di sana apa namanya gitu kan, itu kurang kopi saya. Mendapatkan korek itu kelihatannya agak sulit harus modal besar. Itu kita cari yang aman-aman aja. Selera 3 ini nama takbutnya Selera 3. Ini seleranya 33 ini. Mantap juga nama takbutnya ya, Selera 3. Nah ini Selera 3. Nama tongkangnya MN337. Nah ini saya pernah ke daerah provinsi ini ya, ya provinsi baru lah, Kalimantan Utara gitu ya. Nah itu, nah jadi namanya provinsi baru itu kan harus bisa menghidupin diri sendiri ya, terutama ya gitu kan. Nah karena untuk menghidupin diri sendiri itu penghasilan asli daerahnya apa gitu kan, ya anggaplah sawit lah gitu ya. Kalimantan kan pasti sawit kan, sawit dan batu bara lah gitu kan. Nah dan juga untuk di daerah sana itu batu bara nggak sebanyak seperti di Kaltim gitu kan. Nah dia hanya mengandalkan dari sektor pertanian. Itu satu keuntungannya lagi, di sana ada semacam tempat hilirisasi, mungkin kayak semacam smelter untuk pembuatan kayak semacam baterai lah ya, mobil-mobil listrik, untuk kebutuhan mobil listrik nanti di sana. Nah di situ kan ada tuh dibuatkan oleh Presiden Jokowi. Saya nggak tahu tuh nama kawasan industrinya tuh apa. Nah jadi kalau suatu provinsi penghasilan asli daerahnya tuh nggak ada gitu kan, tidak ada perusahaan, terus tidak ada industri-industrinya, itu sepi gitu loh. Itu sepi karena orang sana sumpamanya hanya mengharapkan dari gaji ASN gitu ya. Itu pergerakan tuh sepi kalau menurut saya. Karena kan mungkin 1 tahun yang lalu ya, saya pernah ke sana tuh ngelihat itu, namanya daerah baru ya, mungkin banyak memerlukan apalah gitu kan. Itu nggak usah kita terlalu jauh deh, kita berbicara provinsi, kabupaten aja gitu kan, kabupaten baru atau definitif lah gitu kan. Definitif kabupaten tuh harus bisa menghidupin dirinya sendiri, minimal dia harus punya penghasilan asli daerah ya, dari perusahaan tadi gitu kan, punya sumber daya alam nggak gitu kan. Itu kalau dia tidak punya sumber daya alam ya, sumber daya manusianya itu kreativitasnya gimana gitu kan, bisa nggak menciptakan apa yang ya setidaknya bisa menciptakan UMKM lah gitu ya. Itu kalau itu nggak ada, kabupaten tuh gimana mau bisa berdiri gitu kan. Contoh deh, saya kasih
seperti Kutai Timur, Sangatta. Apa penghasilan dari Sangatta? Batu bara, KPC. KPC itu terbesar di dunia gitu loh. Itu Azura 2. Nah, ini oil bus ini. Kita berapa kali mau nge-review oil bus, itu nggak pernah ketemu ya. Ini secara tidak langsung hari ini kita dapat nih. Ini oil bus nih begini nih. Itu ada pemanasnya dia. Jadi CPO itu kan masih mengandung asam ya. Dia maksimalnya 5%. Maksimalnya 5% kalau CPO. Kalau di atas daripada 5% bukan CPO lagi. CPO berapa gitu kan? Nah, itu. Nah, jadi ada pemanasnya dia. Walaupun berapa hari di laut, nanti sampai ke tujuan dia nggak beku gitu pada saat kita bongkar gitu kan. Nah, ini Luminor 2. Ini kalau saya lihat nih kapasitas 5.000 ini ya. Estimasi saya sih ya. Ya, siapa tahu ada yang tahu, tolong dikasih tahu saya ini kapasitas berapa. Luminor 2. Kalau di seputaran Kutai Kartanegara ya, untuk PKS, bukan partai loh ya, PKS. PKS itu pabrik pengolahan kelapa sawit. Itu cukup banyak tuh di daerah Kutai Timur, di Kutai Barat, di Kutai Kartanegara. Nah, ini tujuannya ke Kutai Kartanegara nih. Cuman untuk lebih ininya di mana saya nggak tahu ini di mana. Nah, ini. Nah, ini oil bus ya, untuk angkutan CPO. Karena oil bus untuk angkutan BBM juga ada. Untuk angkutan BBM nggak perlu pakai heater dia. Gitu. Nah, ini. Nah, ini di belakangnya oil bus lagi gitu ya. Oil bus lagi nih di belakang nih. Nah, ini. Ini kelihatannya baru nih ya. Baru oil busnya. Ini oil busnya yang di belakang ini mirip kayak LCT nih. Depannya ini landing craft. Nah, ini. Ya, mudah-mudahan besok atau lusa tongkang-tongkang yang kosongan ini kembali ke muara membawa muatan batu bara. Secara tidak langsung batu baranya laku, diambil buyer, dibayarkan oleh buyer. Ekonomi Samarinda kembali bergeliat. Itu sih harapan kita orang Samarinda ya. Gak usah muluk-muluk deh. Masalahnya di Timur Tengah kembali pecah perang. Di Eropa Timur, Rusia sama Ukraina udah berapa bulan perang udah. Gitu. Ini cukup bersih nih takbutnya dia. Cukup bersih takbutnya dia ya. Nah, ini kayak kapal perang aja di depannya ini. Tuh, master point. Tempat ngumpul dia katanya di belakang. Nah, itu. Nah, ini mirip kayak LCT kan. Nah, itu mirip kayak LCT dia depannya, enggak seperti pada umumnya tongkang. Gitu. Nah, itu ada pemanasnya itu, coba lihat, ada pemanasnya dia, ada heaternya.
Saya lihat sih ini bukan ini ya. Ini sepertinya punya BBM ini, bukan untuk CVO ini. Kalau saya lihat, siapa tahu ada yang tahu, nanti di komen di kolom deskripsi. Nah. Mungkin itu aja video yang bisa saya buat untuk hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.